Perkenalkan, nama saya Yuyun Sriwahyuni, mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2024, LPTK UIN Maulana Malik Ibrahim, kategori 1 kelas 14. Saya akan melaksanakan PPL 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Oke, terima kasih anak-anak. Hari ini kita akan mulai pembelajaran di tahun ajaran baru. Sekarang kalian udah kelas 4. Oke, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Oke, sebelum menginjak ke pembelajaran, mari kita membiasakan membaca Al-Quran surat pendek terlebih dahulu. Mari kita membaca surat An-Nas bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, terima kasih. Kita akan menginjak ke pembelajaran ya. Sebelumnya, Ibu akan mengabsen terlebih dahulu. Adakah yang tidak hadir pada hari ini? Ada. Sekarang Aldi Purnama. Dapa. Friska. Michelle, Muhammad Faris, Nyimas, dan satu lagi ada Resya. Alhamdulillah ada yang tidak hadir ya, satu orang, yaitu Ridwan. Pada kelas 3 kalian telah belajar Al-Quran surat An-Nasr. Sudah hafal ya surat An-Nasr pada saat itu? Nah, sekarang pada pembelajaran kelas 4 di semester 1, yaitu Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 13. Mari kita buka buku. Nah, keluarkan bukunya, terus pensilnya dan alat yang lainnya. Terima kasih ya, kalian telah menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Pada pagi ini dengan penuh keceriaan, mari kita belajar Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 13. Boleh kita baca bersama? Coba lihat di buku ya. Kita buka bab 1.
Al-Quran surat Al-Hujurat. Kita baca bersama. Coba bismillah dulu bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wal unsa su'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Terima kasih ya, yang artinya wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha mengetahui dan Maha meneliti. Sebelumnya di sini Ibu ada sebuah video pembelajaran, mari kita saksikan bersama-sama ya. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa. Wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Pesan pokok Quran Surat Al-Hujurat ayat 13. Manusia tercipta dengan aneka ragam. Ini adalah anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang patut kita syukuri. Allah tidak senang terhadap orang yang menampakkan kesombongan dengan keturunan, kekayaan, atau pangkat. Karena sesungguhnya yang paling mulia di hadapan Allah hanyalah orang yang paling bertakwa. Nah, karena keragaman ini, maka manusia diminta untuk saling menghormati atau toleransi, berlapang dada, dan bertegang rasa. Manusia harus menciptakan suasana harmoni dan damai. Ingat ya, berbeda dalam persaudaraan, bersaudara dalam perbedaan. Wahai sekalian manusia, Rob kalian satu, dan ayah kalian satu, yaitu Nabi Adam. Ingatlah, tidak ada kelebihan bagi orang Arab atas orang Ajam atau non-Arab, dan bagi orang Ajam atas orang Arab. Oke, tadi sudah kalian melihat cara membaca dan menulis Al-Quran yang benar. Nah, di sini Ibu mempunyai ada gambar di sini. Coba kita perhatikan gambarnya ya. Oke. Nah, gambar ini menunjukkan tentang apa? Tentang belajar membaca Al-Quran. Pernahkah kalian belajar membaca Al-Quran? Dengan cara apa kalian belajar?
Ya, dengan ustaz, dibimbing di masjid membaca Al-Quran ya, bersama teman-teman yang lain. Nah, kita cermati gambar yang sedang kalian lihat. Di situ ada anak-anak yang sedang belajar Al-Quran, belajar membaca, supaya membacanya itu lebih baik lagi dengan hurufnya dan makhrajnya yang betul. Membaca Al-Quran dengan tartil itu merupakan kewajiban kita sebagai umat Islam. Sungguh kalian beruntung kalau kalian sudah terbiasa membaca Al-Quran setiap hari. Dikarenakan membaca Al-Quran satu huruf saja itu merupakan suatu kebaikan. Nah, ada hadis Rasulullah tentang membaca Al-Quran yang artinya siapa saja membaca satu huruf dari kitab Al-Quran maka dia akan mendapatkan satu kebaikan, sedangkan satu kebaikan dilipat gandakan kepada 10. Semisalnya membacakan alif lam mim itu bukan satu huruf, tapi ada huruf lam, huruf mim, dan huruf-huruf tadi mendapatkan satu kebaikan. Sekarang coba keluarkan alat tulisnya dan kita bermain sedikit jari-jari kita. Coba mainkan. Tangan ke atas, tangan ke samping, burungnya terbang. Tangan sifat ucap menulis Al-Quran. Oke? Yes, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Coba ibu mau lihat, keluarkan alat tulisnya. Sekarang kita menulis Al-Quran dengan baik. Coba ibu ingin melihat tulisannya, buka bukunya ya. Kalian menulis. Kalau sudah menulis selesai, acungkan tangannya. Mari kita belajar kembali ya. Kita diskusi sebentar tentang Al-Hujurat ya, tentang Al-Qur'an surat Al-Hujurat ayat 13. Di sini bagaimana kalian membaca Al-Qur'an? Apakah telah memperhatikan makhrajnya? Ya, terima kasih. Nah, kalian membaca Al-Quran memperhatikan huruf dan makhraj dikarenakan tadi juga sudah ada. Kalau kita membaca Al-Quran, Al-Qurannya cara membacanya itu ada fathah, ada kasroh, dan ada doma. Itu kita harus perhatikan. Bahkan dengan tajwidnya. Karena membaca Al-Quran kita harus memperhatikan tajwidnya agar pembacaan kita benar. Coba sekarang siapa yang mau bertanya? Ya, coba Nyimas mau bertanya tentang apa? Ibu, kenapa di kelas kita ada laki-laki dan perempuan? Ya, kenapa di kelas kita ada satu laki-laki dan satu jenis kelamin lagi adalah perempuan? Itu merupakan ciptaan Allah yang beraneka ragam. Di situ kita diciptakan berbeda jenis kelamin untuk melengkapi kehidupan-kehidupan yang seterusnya. Dan
kita akan dijadikan oleh Allah bahwa kita ini bersuku-suku dan berbangsa-bangsa ya. Di sini kita ada laki-laki dan perempuan, ada suku dan ras juga yang berbeda di antara kita. Tapi tentu kamu harus ingat bahwa dari perbedaan itu kita harus saling menghormati, saling menghargai, terus kita harus saling menyayangi. Di dalam surat Al-Hujurat ada berbagai macam tajwidnya. Ya, di sini contohnya khalaqnakum itu adalah huruf tajwidnya itu qolah karena khalaqnakum ya. Khalaq itu merupakan huruf qolah. Yang kedua, mi'dakarin itu huruf ikhfa, pintar. Terus waja'alnakum berarti itu alhamdulillah, berarti kalian sudah mulai berangsur-angsur membaik ya. Cara membaca Al-Qur'annya, cara menulisnya, terus cara membaca tajwidnya. Kita baca lagi surat Al-Hujuratnya bersama-sama. Bismillah coba. Coba bacakan artinya oleh Nyimas. Wahai manusia, sesungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sesungguh Allah Maha Mengetahui, Maha Teliti. Bu, siapa yang menciptakan kita? Kita diciptakan oleh Allah. Meskipun kita tidak melihat keberadaan Allah, tapi di hati kita Allah selalu ada. Kenapa seperti itu? Dibuktikan dengan adanya kita, ciptaan Allah. Maka dari itu meskipun kita berbeda, dari rumah yang berbeda, dari orang tua yang berbeda, tetapi kita harus menghormati sesama teman. Terus kita diciptakan oleh Allah untuk saling menghormati, membantu, terus saling menyayangi meskipun kita dari ras dan suku yang berbeda. Ini Ibu ada sebuah tugas ya, kita kerjakan. Di sini ada potongan surat Al-Hujurat dan di atas ada artinya. Silahkan kalian pasangkan ya. Ya? Siap mengerjakan? Ya. Coba baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ya, siap ya, kita mengerjakan tugas dengan baik sebagai siswa.
Nih, Ibu bagikan. Di sini kalian silakan sambil berdiskusi, bertanya kepada teman. Ini kira-kira artinya apa ya? Tadi sudah Ibu bacakan artinya satu persatu ya. Kamu tulis di bawah, ini ada artinya dan di bawah ada bacaan surat Al-Hujuratnya ya di sini. Kalian berdiskusi ya bersama teman-teman. Ketika ada yang tidak mengerti, silahkan kalian bertanya. Siap? Coba baca bismillah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, yang pertama kali dilakukan di dalam tugas ini, kamu menuliskan nama. Ya, nama dan kelas. Silahkan kalian tulis dan isinya semua tertera ada di situ. Silahkan kamu berdiskusi. Sudah semua? Coba Ibu lihat sini. Dikumpulkan dari mulai sini terlebih dahulu. Lihat di sini ada isi pokok dari Quran surat Al-Hujurat ayat 13. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Manusia diciptakan dalam berbagai bangsa dan suku. Islam tidak mengenal status sosial ataupun sistem kasta. Tadi Ibu telah menjelaskan bahwa Al-Quran surat Al-Hujurat tentang keberagaman. Terus di sini kita diciptakan oleh Allah dengan perbedaan dari suku, ras, bahkan ada yang kulitnya hitam, ada yang putih, ada yang kuning langsat. Tetapi yang membedakan manusia di hadapan Allah itu apa? Coba ayo, Cung. Oke, Priska, apa? Ketakwaannya. Dan coba bacakan tadi, bisakah kalian membuat resume atau membuat ringkasan dari pelajaran tadi? Coba, Cung. Iya, coba Nyimas Rindu yang keras ya, biar teman-temannya mendengarkan. Ayat ini mengajarkan nilai-nilai toleransi, kerjasama, dan keadilan dalam kolaborasi. Ini juga bisa mendorong kamu untuk menghargai perbedaan individu dan kerja tim, serta meningkatkan kesadaran tentang pentingnya kebersamaan individu dan tim. Ya, betul ya. Tadi sudah kita pelajari surat Al-Hujurat dan kalian pun telah menyimpulkan bahwa Al-Quran surat Al-Hujurat itu tentang keberagaman, tentang perbedaan, tetapi yang menyatukan kita adalah ketakwaan kita kepada Allah. Dalam ayat ini Allah menyatakan bahwa Dia menciptakan manusia dari berbagai suku dan bangsa dengan tujuan untuk saling mengenal dan memahami satu sama lain. Pesan utama dari ayat ini adalah bahwa perbedaan suku, bangsa, atau latar belakang bukanlah alasan untuk saling
merendahkan atau bersaing di antara satu sama lain, tetapi merupakan kesempatan untuk saling menghormati dan mempererat hubungan antar sesama manusia. Dalam proses membaca ayat ini penting untuk memperhatikan cara pengucapan dan tajwid yang benar. Tadi sudah kita bahas, sudah kita pelajari cara membaca dan ada sebagian tajwidnya yang sudah kita pelajari. Bacaan yang tepat dan penuh penghayatan akan membantu kita lebih memahami dan meresapi makna ayat tersebut. Dengan latihan membaca suara jelas dan berulang kali dapat membantu kalian menguasai bacaan dengan benar. Nah, menulis ayat ini juga dengan rapi dan benar merupakan bagian penting dari materi yang telah kita pelajari, yaitu Quran Surat Al-Hujurat ayat 13. Latihan menulis huruf Arab sesuai dengan aturan dan bentuk yang tepat akan memperkuat pemahaman. Nah, pemahaman kalian terhadap ayat serta meningkatkan keterampilan menulis kalian dengan menulis Al-Quran. Dan untuk tugas di minggu depan, nanti kalian buka halaman 7, di situ ada potongan-potongan ayat Al-Quran, yaitu Al-Hujurat ayat 13. Kalian pasangkan dan ditulis di dalam buku tulis, yaitu buku pendidikan agama Islam dan Budi Pekerti. Nanti kalian pasangkan dan dikumpulkan di minggu depan. Nah, untuk pembelajaran minggu depan atau minggu yang akan datang, kita akan memahami pesan pokok surat Al-Hujurat. Kemudian kita akan menghafal surat Al-Hujurat. Nah, di sini ada hadis tentang keragaman. Untuk minggu depan kita akan mempelajari hadis tentang keragaman. Dan sekarang mari kita tutup pelajaran ini dengan membacakan Alhamdulillahirobbil alamin. Mari kita melemaskan dulu jarinya ya. Tangan ke depan, bintang, tangan ke samping, bulungnya terbang. Berdoa. Mari kita berdoa setelah usai pembelajaran. Silakan untuk ketua kelas pimpin berdoa. Silakan berdoa bersama-sama. Sebelum pulang kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana. Yazid duduk, Yazid duduk.